Roma, ibu kota abadi dari sebuah peradaban dan kekaisaran yang nama besarnya terdengar di seluruh penjuru dunia. Sejak zaman dahulu, Roma dikenal sebagai sebuah negara dan peradaban besar yang mampu mempengaruhi dunia. Roma memiliki segalanya, memiliki sejarah yang panjang, sastra yang menakjubkan, tata kelola bernegara yang menginspirasi, politik, serta kenegaraan yang masih terpakai hingga saat ini. Pada kesempatan kali ini, saya ingin membahas sejarah bagaimana kota Roma berdiri dan berkembang, serta sejarah zaman kerajaan Romawi hingga zaman kekaisaran Romawi. Mari kita mulai bersama teman-teman. Menurut cerita mitologi Romawi, munculnya peradaban Romawi kuno diawali dengan didirikannya kota Roma oleh dua pemuda bernama Remus dan Romulus yang dipercaya sebagai keturunan dewa Mars. Ketika masih bayi, konon katanya, kedua anak kembar ini sengaja dibuang ke sungai Tiber dengan tujuan membuang mereka serta membiarkan mereka mati. Namun nasib berkata lain tatkala mereka diasuh serta dibesarkan oleh serigala betina yang menemukan dua anak kembar ini. Beranjak dewasa, Remus dan Romulus tumbuh menjadi pemimpin yang andal. Tak lama, mereka pun ingin membangun sebuah kota. Ketika pembangunan kota sedang berjalan, Remus dan Romulus berselisih dalam pemilihan lokasi untuk dibangun kota tersebut. Perselisihan itu semakin memanas hingga akhirnya Romulus membunuh Remus dan kemudian mendirikan kota Roma serta menjadi raja pertama dengan daerah kekuasaan terbatas hanya di kota Roma saja dan sekitarnya. Menurut beberapa sumber, cikal bakal kota Roma telah ada bahkan hingga 14.000 tahun sebelum Masehi. Sebelumnya, pemukiman-pemukiman tersebut hanyalah sebuah pemukiman kecil di atas bukit-bukit kota Roma kala itu. Secara geografis, kota Roma sendiri terletak di wilayah Latini, dan masyarakat kuno yang meninggali wilayah Latini terbiasa menggunakan bahasa Latini. Bahasa Latini inilah yang kelak akan menjadi lingua franca yang akan digunakan di peradaban Romawi kuno. Setelah pembangunan kota Roma, kita akan memasuki pembahasan tentang era kerajaan Romawi atau kerap disebut Regnum Romanum yang memerintah Roma dari tahun 753 sebelum Masehi hingga tahun 509 sebelum Masehi. Dalam sejarahnya, kerajaan Romawi dipimpin oleh 7 raja yang berkuasa. Berawal dari raja pertama, yaitu Raja Romulus yang berkuasa dari tahun 753 sebelum Masehi hingga tahun 716 sebelum Masehi. Dalam kekuasaannya, dia menunjuk 100 orang untuk menjadi dewan penasehat raja. Dilanjutkan oleh raja kedua, yaitu Numa Pompilius yang berkuasa pada tahun 716 sebelum Masehi hingga tahun 673 sebelum Masehi. Raja Numa Pompilius dikenal sebagai raja yang melakukan perdamaian dan reformasi keagamaan. Raja ketiga, yaitu Raja Tullus Hostilius yang berkuasa dari tahun 673 sebelum Masehi hingga tahun 642 sebelum Masehi. Raja Hostilius dikenal sebagai raja yang gila perang. Pada masanya, Romawi bisa dikatakan menghancurkan banyak kerajaan. Salah satunya adalah kerajaan Alba Longa dan mengambil masyarakatnya. Raja keempat adalah Raja Ancus Marcius yang memerintah dari tahun 640 sebelum Masehi hingga tahun 616 sebelum Masehi. Selama masa pemerintahannya, ia banyak membangun infrastruktur seperti penjara pertama Roma, pelabuhan, pabrik garam, dan jembatan pertama yang melalui sungai Tiber. Selanjutnya raja kelima yaitu Raja Tarquinius Priscus yang memerintah dari tahun 616 sebelum Masehi hingga tahun 579 sebelum Masehi. Selama masa pemerintahannya, Romawi banyak memenangkan pertempuran hingga memperoleh banyak harta rampasan. Raja keenam yaitu Raja Servius Tullius yang memerintah dari tahun 578 sebelum Masehi hingga tahun 535 sebelum Masehi. Dalam masa pemerintahannya,
Servius mengadakan sensus penduduk pertama kalinya, serta membagi penduduk Roma berdasarkan tingkat ekonomi dan wilayah geografisnya. Terakhir, Raja ke-7, Tarquinius Superbus, yang menjabat dari tahun 535 sebelum Masehi hingga tahun 509 sebelum Masehi. Tarquinius dikenal karena di masa pemerintahannya diisi dengan kekejaman, otoriter, dan teror, sehingga timbul banyaknya pemberontakan. Tarquinius Superbus sendiri akhirnya digulingkan dengan cara direvolusi setelah kemarahan publik memuncak akibat anaknya, yaitu Sextus memperkosa seorang bangsawan bernama Lucretia. Memaksa Lucretia bunuh diri dan memicu gelombang amarah masyarakat yang akhirnya menggulingkan Raja Tarquinius Superbus ini. Gerakan revolusi ini dipimpin oleh Lucius Junius Brutus yang kelak akan menjadi pendiri Republik Roma. Dengan terjadinya revolusi, maka berakhirlah riwayat kerajaan Romawi dan digantikan dengan berdirinya Republik Romawi atau Respublika Romana pada tahun 510 sebelum Masehi hingga tahun 27 sebelum Masehi. Kata republik yang dikenal luas hingga masa kini berasal dari bahasa Latin, yaitu res publica, yang memiliki arti urusan awam, urusan bersama, dan urusan publik. Seperti namanya, Republik Romawi mengganti sistem pemerintahannya menjadi republik, bukanlah sebuah kerajaan, di mana tidak ada lagi satu orang memerintah secara mutlak. Namun sistem bernegara digantikan oleh petinggi negara dan jabatan penting lainnya yang masing-masing mengatur sendi-sendi pemerintahan. Lembaga tertinggi negara pada zaman Republik Romawi disebut dengan Majelis Senat Romawi atau Senat, yang mana hampir mengatur semua sendi kehidupan Romawi dan merupakan lembaga yang mempunyai kekuatan yang sangat besar. Senat sendiri terdiri dari 400 hingga 500 orang yang mengisi jabatannya seumur hidup atau akan dipecat jika melakukan hal yang sangat tidak terhormat. Sebenarnya, Majelis Senat Romawi telah ada dari zaman Kerajaan Romawi. Akan tetapi, kewenangannya sangatlah terbatas dan hanya sebagai penasehat raja saja nih. Dalam prakteknya, Senat didukung juga oleh lembaga negara yang lain. Lembaga-lembaga itu seperti sensor atau badan yang mengatur sensus penduduk, praetor yang bertugas memimpin militer negara, aedilis yang merawat infrastruktur publik, quaestor yang mengatur keuangan negara, hingga konsul yang berkedudukan seperti presiden atau sebagai pemimpin militer tertinggi negara. Namun konsul masih diawasi dan dibatasi kewenangannya oleh Senat. Dalam satu waktu, terdapat 2 konsul yang secara bersamaan yang berjalan dalam satu pemerintahan, yaitu ketika Lucius Junius Brutus dan Tarquinius Collatinus memimpin secara bersama-sama Republik Roma. Hal ini didasarkan kepada Senat agar tidak ada lagi satu kekuatan terfokus pada masa Republik Romawi kala itu. Ada kondisi unik, di mana konsul dibekali oleh hak veto atau hak menyuarakan penolakan terhadap keputusan yang diambil oleh konsul lainnya. Ada juga kondisi unik, di mana Senat bisa menunjuk satu orang diktator yang mempunyai kekuasaan mutlak tanpa bisa diveto siapapun. Hal itu pernah terjadi ketika Republik Romawi diserang oleh bangsa Celtic pimpinan Brennus pada tahun 390 sebelum Masehi. Brennus berhasil masuk dan menguasai kota Romawi pada kala itu. Akibat situasi genting yang mengancam pemerintahan negara, maka Senat mengeluarkan mandat dan mengutus Varus Furius Camillus sebagai pimpinan diktator demi tujuan menyelamatkan negara. Setelah Republik Romawi berhasil memukul mundur bangsa Celtic, kekuasaan diktator pun dilengsarkan dengan hukum yang berlaku. Hal ini dilakukan agar tercipta kondisi yang kondusif kembali seperti sedia kala. Dalam kehidupan bernegaranya, Republik Romawi membagi kelas masyarakatnya menjadi 2 golongan, yaitu kelas patrisian dan kelas plebeian. Kelas patrisian adalah kelas atas yang terdiri atau diisi oleh keturunan 100 senator pertama yang dipilih oleh pendiri Roma kala itu, yaitu Romulus. Kelas patrisian sendiri memiliki hak khusus, yaitu boleh ikut serta dalam dunia perpolitikan Republik Romawi. Umumnya, mereka diisi oleh kaum bangsawan dan keluarga kaya raya yang ada di zaman tersebut. Lalu ada pula kelas plebeian. Kelas plebeian
adalah kelas yang berisikan orang awam atau kelas menengah ke bawah, yang dimana karena status kelasnya membatasi mereka untuk berpartisipasi dalam perpolitikan negara. Hal ini perlahan akan berubah karena pada akhirnya perpolitikan Republik Romawi akan diisi oleh kelas patrisian dan plebian yang duduk sejajar. Pada dasarnya, bangsa Romawi tak jauh dari ceritanya sebagai negara yang ekspansif dan haus akan wilayah kekuasaan. Tak jauh berbeda dengan kerajaan Romawi, Republik Romawi juga dikenal karena militernya yang terus berekspansi meluaskan wilayah dan pengaruhnya. Hal ini dibuktikan dengan perang melawan bangsa Latin dan Etruskan yang masih bertetangga dengan Republik Romawi. Republik Romawi sendiri berhasil menguasai seluruh wilayah semenanjung Italia, terkecuali daerah utara yang berisi bangsa Celtic yang berbatasan langsung dengannya. Selain berbatasan dengan bangsa Celtic, Republik Romawi juga berhadapan langsung dengan musuh besar negaranya, yaitu Kerajaan Kartago yang berada di Mediterania. Kerajaan Kartago adalah kerajaan bangsa Polinesia yang terkenal akan kekuatan angkatan lautnya yang kuat, serta armada kapal dagangnya yang begitu besar. Di masa yang akan datang, bangsa Romawi akan berperang dengan bangsa Kartago yang dikenal sejarah sebagai Perang Punik yang terjadi pada tahun 264 sebelum Masehi hingga tahun 146 sebelum Masehi. Perang ini berjalan sebanyak 3 kali di kurun waktu 100 tahun lamanya. Perang Punik sendiri adalah perang besar yang menguras sumber daya dan keuangan serta kematian prajurit yang sangat besar bagi kedua belah pihak yang berperang. Salah satu cerita legendaris ketika Perang Punik berlangsung adalah ketika jenderal kerajaan Kartago yang bernama Hannibal Barca memimpin pasukan gajahnya melintasi pegunungan Alpen yang dingin dan berbahaya dengan tujuan menyerang jantung kota Republik Romawi. Terkejut akan serangan dadakan, tentara Romawi yang kewalahan akhirnya kalah telak pada pertempuran Danau Trasimene tahun 217 sebelum Masehi dan pertempuran Cannae tahun 216 sebelum Masehi dan memutuskan mundur dari medan pertempuran. Akan tetapi, keadaan terbalik tatkala seorang jenderal Romawi bernama Cornelius Scipius Africanus berhasil memenangkan pertempuran melawan pasukan Hannibal Barca pada pertempuran Zama pada tahun 202 sebelum Masehi. Perlahan tapi pasti, Romawi mampu mengalahkan bangsa Kartago serta mampu menghapus peradaban bangsa tersebut. Romawi yang berhasil mengalahkan Kartago akhirnya memperluas daerah kekuasaannya hingga meliputi sebagian besar wilayah Laut Tengah pada tahun 44 sebelum Masehi. Hal ini dibuktikan dengan penaklukan bangsa Keltik di utara, menaklukkan bangsa Pontus di Asia Kecil, mengalahkan bangsa Makedonia dan Macea di Yunani, dan sedikit wilayah di daerah Suriah kala itu. Walaupun bangsa Romawi mendapatkan begitu banyak wilayah kekuasaan, konflik internal selalu menjadi momok menakutkan tersendiri bagi sejarah bangsa Romawi. Hal ini didasarkan pada konflik kelas bangsa yang sudah disinggung sebelumnya. Konflik kelas patrisian dengan kelompok plebian semakin meruncing ketika Republik Romawi mencapai masa gemilangnya. Konflik sosiopolitik ini tak lain dan tak bukan karena kelas plebian meminta partisipasi lebih dalam porsi politik bernegara. Konflik ini pun dapat ditengahi dengan dibentuknya tribunus plebis yang mengatur keikutsertaan kelas plebian dan memberikan kelas plebian hak veto terhadap keputusan konsul yang tak sesuai menurut pandangan kelas plebian. Namun masalah tersebut hanya satu dari sekian banyak masalah di akhir era kejayaan Republik Romawi. Konflik yang semakin meruncing menghasilkan dua kubu yang berseteru, yaitu Optimates dan Populares. Kubu Optimates adalah kubu yang mendukung kelas atas akan setiap keputusannya, sedangkan kubu Populares adalah kubu yang mendukung gerakan rakyat kalangan menengah ke bawah. Melihat adanya celah kekacauan, beberapa jenderal yang haus akan kekuasaan pun perlahan namun pasti menyusup ke dalam pergerakan tiap kubu. Setelah tiap kubu dan para jenderal berselisih untuk memproklamirkan dirinya sebagai penguasa, tak lama muncul sosok yang sangat terkenal bahkan hingga abad modern masa kini. Dia adalah Gaius Julius Caesar. Julius Caesar adalah jenderal dan negarawan ulung yang memiliki reputasi mentereng di Republik Romawi setelah kemenangannya atas Perang Gallia yang berjalan dari tahun 58 sebelum Masehi hingga 50 sebelum Masehi dan menjadikan posisi Julius Caesar sangat berpengaruh dalam ranah politik. Melihat kembalinya sang Julius Caesar, Senat malah menaruh curiga
pada kekuasaan politik sang Julius Caesar. Hal ini berdasarkan pada pengalaman bahwa jenderal dengan pengaruh militer cenderung sewana-wana. Hal ini diperkuat dengan kecenderungan Julius Caesar pada faksi kubu Populares yang mementingkan kalangan menengah ke bawah. Kecurigaan para anggota Senat pun terbukti dengan meletusnya perang saudara antara kubu Populares melawan kubu Optimates, di mana Populares diwakili oleh Julius Caesar sendiri melawan kubu Optimates yang diwakili Pompeius Magnus, dan kemenangan pun diraih oleh Julius Caesar. Setelah kemenangan Julius Caesar fokus memperbaiki hukum dan iklim politik Romawi, dan ini membawa ketertiban di seluruh bagian Republik Romawi. Namun kebijakan Julius Caesar yang cenderung fokus pada kalangan menengah ke bawah justru sangat tidak disukai oleh para kalangan atas. Perseteruan pun lagi-lagi menghiasi Senat Republik Romawi hingga akhirnya Julius Caesar harus terbunuh oleh Junius Brutus dan Gaius Cassius pada tahun 44 sebelum Masehi. Mereka beralasan Julius Caesar mengganggu kestabilan dan kemakmuran kaum atas. Akibat terbunuhnya Julius Caesar oleh anggota Senat, perang saudara yang telah reda kembali berkecamuk dan semakin melebar serta semakin brutal. Hal ini akhirnya mereda setelah Jenderal Octavianus yang merupakan anak angkat Julius Caesar berhasil naik tahta. Dia beserta Marcus Antonius yang merupakan anak buah Julius Caesar di militer berhasil memenangkan perang saudara pada pertempuran Philippi pada tahun 42 sebelum Masehi dan berhasil membunuh Junius Brutus dan Gaius Cassius. Octavianus dan Marcus Antonius menobatkan diri mereka menjadi diktator dan memerintah Republik Romawi dan membawa kestabilan. Akan tetapi, seiring berjalannya waktu, timbul rasa curiga di antara keduanya dan akhirnya Romawi sekali lagi memasuki perang saudara. Keduanya berperang dengan hasil kemenangan untuk Jenderal Octavianus pada pertempuran Actium pada tahun 23 sebelum Masehi. Setelah perang saudara tersebut, datanglah masa keemasan di mana kestabilan Romawi bertahan hingga 200 tahun lamanya. Raja Octavianus menobatkan dirinya sebagai raja dan mengganti namanya menjadi Augustus dengan gelar Princeps Civitatis Imperator yang memiliki arti orang paling pertama. Setelah penggantian nama sang raja, maka Republik Romawi resmi berganti nama menjadi Kekaisaran Romawi atau Imperium Romanium yang berkuasa dari tahun 27 sebelum Masehi hingga tahun 1453 Masehi. Raja Augustus naik tahta dan memerintah dari tahun 63 sebelum Masehi hingga tahun 14 Masehi. Di masa kekuasaannya, semuanya berubah. Romawi memasuki masa damai dan stabil.